saya akan coba menjelaskan tentang SPL atau sistem persamaan linier dan penyelesaiannya menggunakan teknik Gauss dan Gauss-Jordan ya teman-teman, dimana teknik Gauss dan Gauss-Jordan ini menggunakan teknik operasi baris elementer. Oke, kita lihat seperti ini contohnya. Misalnya saya punya di sini soalnya adalah X plus Y sama dengan 5, kemudian 2X min Y sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman, kita bisa membuat matrik diperbesar namanya, yaitu mengambil data sistem persamaan linier yang ini ke dalam bentuk metrik. Jadi kita ambil di sini di depan X ada angka 1, kemudian di depan Y ini ada angka 1, kemudian kita tulis angka 5 di sini. Oke. Kemudian untuk yang ini angka 2 kita masukkan untuk X yang bawah, kemudian yang persamaan berikutnya untuk Y-nya adalah min 1, kemudian untuk hasilnya adalah 4, kita tulis seperti ini. Nah, ini adalah matrik diperbesar namanya. Nah, teknik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan teknik operasi baris elementer gitu ya, atau Gauss dan Gauss-Jordan ya. Jadi nanti kita bisa ubah gitu ya. Jadi teknik Gauss itu adalah merubah nanti bentuk kolom seperti ini ya. Jadi bentuk matriknya itu nanti berbentuk matrik seperti matrik identitas gitu ya. Jadi misalnya di sini 1, di sini ada angka, kemudian di sini ada angka. Ya ini contoh untuk matrik 2 kali 2. Nah, kemudian di sini kita buat nanti jadi 0, di sini 1, di sini boleh angka. Nah, ini adalah teknik Gauss namanya. Nah, kalau teknik Gauss-Jordan teman-teman di sini, kalau Gauss-Jordan ini nanti bentuk akhirnya kita mereduksi baris dengan cara di sini nanti kita buat 1, kemudian setelahnya 0, kemudian di sini nanti hasil gitu ya atau angka. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bawahnya kita buat jadi 0, kemudian di sini 1, kemudian di sini adalah hasil atau angka. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi kalau Gauss-Jordan itu nanti diagonalnya itu harus 1 dan di atas bawahnya ini harus berbentuk angka 0. Sedangkan kalau teknik Gauss ini diagonalnya tetap 1, tapi angka setelah diagonal ini boleh bukan 0. Oke, kita lihat ya contoh untuk matrik seperti ini, penyelesaian dengan Gauss-Jordan ya. Saya langsung menggunakan contoh yang ini. Jadi misalnya saya punya matrik 1, 1, 5, 2, min 1, 4. Nah, teknik Gauss-Jordan ini atau mereduksi baris, kita ubah bagaimana caranya bentuknya nanti seperti ini gitu ya. Kita boleh menambahkan dengan baris pertama atau mengalihkan dengan angka skalar gitu ya, atau menjumlahkan dengan baris kedua, itu bebas. Nah, untuk persamaan seperti berikut ini kalau kita lihat angka pertamanya udah angka 1, berarti ini udah aman ya, kita nggak perlu otak-atik. Nah, di bawah angka 1 ini ada angka 2. Nah, angka 2 ini kalau merujuk di contoh di sini harus kita ubah menjadi angka 0. Maka angka 2 ini bisa kita kurangkan gitu ya dengan 2 kali baris pertama. Jadi anggap yang ini baris pertama, yang ini baris kedua gitu ya. Jadi untuk merubah ini baris kedua menjadi 0 adalah baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi hasilnya itu nanti baris kedua akan berubah ya. Jadi hasilnya kita tulis dulu, untuk baris pertama tetap 115. Nah, kalau untuk baris kedua di sini rumusnya itu B2 dikurangi 2B1. Nah, ini kan B2 itu saya tulis contohnya ini ya, 2 dikurangi 2 kali B1, 2 kali 1 berarti di sini. Nah, 2 kali 1 itu kan 2 ya, berarti 2 min 2 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini 0. Oke. Kemudian untuk yang di sebelah sini berarti di sini B2 dikurangi 2B1, berarti di sini min 1 ya dikurangi 2 kali 1. Nah, berarti ini kan min 1 min 2 jadi min 3 seperti ini. Kemudian untuk yang ini berarti 4 dikurangi 2 kali 5 ya. Oke, kita tulis dulu yang ini tadi min 3, yang ini 2 kali 5 kan 10, 4 min 10 berarti min 6. Nah, kita tulis di sini min 6 seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya yang pertama seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini kalau kita lihat
ini 1, 0, ini udah terbentuk nih seperti bentuk yang kita harapkan seperti ini. Nah kemudian angka min 3 ini teman-teman berarti harus kita ubah menjadi angka 1 ya. Nah untuk merubah menjadi angka 1 kita bisa kalikan B2 ini dengan kali min sepertiga, karena min sepertiga kali min 3 itu kan jadinya 1 ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya bisa seperti ini. Oke, 1, 5, kemudian yang bawah B2 kali min sepertiga berarti 0 kali min sepertiga ini tetap 0. Nah min 3 kali min sepertiga jadinya 1, kemudian min 6 dikali min sepertiga hasilnya adalah 2. Nah seperti ini. Ini kita udah dapatkan bentuknya, ini 1, 1, 5, 0, 1, 2. Nah kalau teknik Gauss ini selesai sampai di sini. Jadi sebenarnya kita udah dapat nilai Y, ini kan anggap Y ini ya, Y-nya itu sama dengan 2. Tinggal kita substitusi ke persamaan ini. Jadi ini kan X plus Y sama dengan 5 gitu ya. Jadi kalau metode Gauss itu kita udah dapatkan nih Y-nya sama dengan 2, nah yang ini. Kemudian persamaan pertamanya kan ini nih, X plus Y sama dengan 5. Kita ganti nih Y-nya dengan 2, berarti X plus 2 sama dengan 5 gitu ya, maka X sama dengan 5 dikurangi 2, 3 jawabannya. Nah ini kalau teknik Gauss itu perpaduan antara baris eselon seperti ini gitu ya, matriks eselon dengan teknik substitusi. Nah tapi kalau menggunakan Gauss-Jordan teman-teman, step yang ini belum selesai. Jadi ketika kita punya 1, 1, 5, 0, 1, 2 ya, kalau menggunakan Gauss-Jordan, nah kita lanjutkan supaya bentuknya itu nanti 1, 0 di sininya gitu ya, sehingga nanti di sini diperoleh hasilnya itu seperti ini. Kita tuliskan ya. Jadi matriksnya itu kan tadi 1, 1, 5, kemudian 0, 1, 2. Nah bentuk ini akan kita ubah angka satunya menjadi 0. Gimana caranya supaya bentuk B1 ini jadi 0? Berarti kita bisa kurangkan dengan B2, karena kan nanti 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Dan ini 1 dikurangi 0 hasilnya 1, jadi tidak merubah hasil gitu ya untuk yang ini nih. Oke, tidak merubah bentuk, sorry. Nah, sehingga di sini untuk B1 berarti bisa kita kurangkan dengan B2, sehingga nanti hasilnya di sini B1-nya itu adalah B1 dikurangi B2, berarti ini 1 dikurangi 0, di sini tetap 1, kemudian 1 dikurangi 1, 0, kemudian 5 dikurangi 2, 3. Nah, kemudian yang bawah tetap 0, 1, 2. Sehingga hasilnya itu adalah di sini ini adalah anggapannya X, yang ini adalah Y. Sehingga nilai akhirnya itu X sama dengan 3 ya, kemudian Y sama dengan 2. Ini sama dengan teknik Gauss yang tadi. Jadi yang tadi juga X-nya sama dengan 3 ya, Y-nya sama dengan 2. Nah, tapi ini di double gitu ya, ada Gauss-nya, ada eselon barisnya dan ada substitusi. Nah, kalau Gauss-Jordan itu selesai di reduksi baris ya, artinya kita mereduksi baris-baris pada matriks sehingga diperoleh yang tersisa itu hanya X dan hanya Y saja. Seperti itu teman-teman untuk teknik penyelesaian metrik dengan teknik Gauss-Jordan. Oke. Kita coba dengan contoh yang lain ya, teman-teman. Jadi di sini saya punya contoh kedua nih. Contoh keduanya seperti ini. Misalnya saya punya 2x plus y sama dengan 8, x min y sama dengan 10. Nah, stepnya sama dengan yang tadi. Kita buat dulu matriks diperbesar. Jadi nanti di sini kita tulis 2, kemudian kita tulis 1, lalu kita tulis 8 ya, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian yang kedua kita tulis di sini 1, kemudian min 1 ya, min 1 dan 10. Nah, seperti ini. Caranya sama dengan yang tadi. Nah, kebetulan ini di baris pertama ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah angka 2 ya. Kalau angka 2 berarti harus kita ubah dulu menjadi angka 1. Maka di sini teman-teman bisa kurangkan nih. Ini kan untuk baris pertama bisa kita kurangkan dengan baris yang kedua. Kenapa? Karena baris pertama kan 2 dikurangi 1 1, sehingga nanti akan terbentuk untuk baris pertamanya itu bentuk angkanya itu 1 gitu ya. Nah, sehingga di sini teman-teman bisa tuliskan seperti ini. 2 dikurangi 1 gitu ya, 1, kemudian 1 dikurangi min 1 jadinya 2,
Oke, kalau teman-teman bingung saya tulis ya 2 min 1. Oke, 2 min 1 sama dengan 1. Kemudian yang ini 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. Kemudian yang ini 8 dikurangi 10. Di sini adalah min 2. Oke, sama dengan min 2. Kita tulis dulu seperti ini, teman-teman. Oke, berikutnya ini yang matrik yang keduanya, baris keduanya kita tulis tetap seperti semula. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah bentuknya seperti ini, tadi kita akan merubah bentuk yang bawah ini menjadi 0. Jadi di bawah sini kita akan rubah menjadi 0. Maka untuk merubah ini menjadi 0, berarti kita bisa rubah baris kedua itu dikurangi dengan baris pertama. Sehingga nanti kita peroleh nih untuk baris kedua, untuk baris pertamanya kita tulis ya 1, 2, min 2. Nah, untuk baris keduanya di sini 1 dikurangi 1, sini 0, min 1 dikurangi 2, min 3. Kemudian 10 dikurangi min 2 berarti ya, saya tulis ya 10 dikurangi min 2 berarti hasilnya adalah 12 ya, teman-teman. Jadi di sini hasilnya 12. Nah, seperti ini. Ini untuk baris yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya 1, 0. Nah, kita tinggal rubah di sini yang min 3. Min 3-nya ini harus kita ubah menjadi angka 1. Kenapa? Karena kan matrik identitas bentuk diagonalnya harus 1 gitu ya. Maka untuk yang baris kedua ini ya, bisa saya lanjutkan ke sini. Berarti baris keduanya ini bisa kita kalikan dengan min 1/3 ya, min 1/3. Nah, karena min 1/3 kali 3 kan jadinya 1 gitu ya. Sehingga kita peroleh matriknya seperti ini. 1, 2, min 2 gitu ya. Kemudian yang baris keduanya 0 kali min 1/3 tetap 0. Kemudian min 3 kali min 1/3 hasilnya 1. 12 dibagi min 3 hasilnya adalah min 4. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman ya, untuk step yang ini. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya udah diagonalnya udah 1 gitu ya. Nah, artinya kan udah terbentuk seperti matrik identitas untuk yang diagonalnya ya, 1 semua. Tapi yang ininya untuk angka 2-nya bisa kita ubah dulu menjadi 0 gitu ya. Jadi kan nanti bentuknya seperti ini. 1, 0, 0, 1, yang ininya angka-angka atau hasil-hasil gitu ya. Nah, sehingga kita lihat di sini untuk merubah angka 2 ini menjadi 0, teman-teman, bisa kita kurangkan gitu ya. Bisa kita kurangkan berarti B1 ini dikurangi 2 kali B2 sehingga diperoleh di sini. Oke. Untuk untuk B1 berarti bisa dikurangi dengan 2B2. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya bisa kita lihat di sini ya, untuk matrik yang ini berarti hasilnya itu adalah 1 ya, 1 dikurangi. Nah, ini kan berarti untuk yang pertamanya 1 dikurangi 2 kali B2 berarti 2 kali 0. 2 kali 0 itu kan 0, jadi 1 dikurangi 0 tetap 1. Nah, yang ini 2 berarti ya dikurangi. Oke, 2 dikurangi 2B2 berarti 2 kali B2 ini ya, 2 kali 2 gitu ya. Berarti di sini 2 dikurangi 4 itu min ini untuk yang baris kedua, teman-teman. Berarti kan ini B1 dikurangi 2B2 ya. Kalau B2-nya 1 berarti ini 2 kali 1 ya, Jadi 2 kali 1 itu adalah 2. Jadi 2 dikurangi 2 adalah 0. Seperti ini. Kemudian untuk yang ini berarti B1-nya min 2 dikurangi dengan 2 kali B2 berarti 2 kali min 4 ya. Oke, min 4 kali 2 itu berarti kan jadi positif 8. Positif 8 dikurangi 2 berarti 6. Sehingga hasilnya di sini adalah 6 gitu. Nah, untuk yang bawahnya tetap 0, 1, min 4. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat hasilnya itu adalah untuk X sama dengan 6 dan untuk Y sama dengan min 4. Ini adalah hasil akhir dari penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, hasil ini teman-teman bisa kita buktikan gitu ya dengan cara kita masukkan nilainya ke persamaan awal. Jadi persamaan awal kita itu kan yang ini nih, 2X plus Y sama dengan 8, X min Y sama dengan 10. Nah, kita masukkan X sama dengan 6 nih. X sama dengan 6 nih hasilnya ya, ini nih. Kemudian Y sama dengan min 4. Nah, Y sama dengan min 4. Kalau kita ujikan ke sini,
Berarti kan ini 2 kali X-nya itu 6 ditambah Y-nya min 4. Nah kalau kita lihat ini 6 kali 2 12, 12 dikurangi 4 itu adalah 8, berarti betul. Kemudian kalau misalnya kita masukkan ke persamaan 2, X-nya 6 ya, 6 dikurangi Y-nya adalah min 4, 6 dikurangi min 4 berarti jadinya min kali min plus, jadinya 10. Nah sehingga hasil akhirnya itu untuk persamaan yang ini, untuk nilai X-nya itu adalah 6 dan Y-nya sama dengan min 4. Oke, seperti itu teman-teman untuk teknik Gauss dan Gauss-Jordan gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan teknik ini gitu ya? Sebenarnya kita bisa menggunakan teknik substitusi dan eliminasi. Tetapi substitusi dan eliminasi ini memiliki kelemahan ketika persamaan yang mau kita selesaikan itu banyak gitu ya, sehingga akan muncul banyak persamaan baru. Nah, kalau dengan teknik Gauss dan Gauss-Jordan ini bisa mengeliminir gitu ya persamaan-persamaan yang banyak tadi dengan langkah-langkah yang lebih simpel. Oke, segitu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.